Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay-nya lagi di channel Lihat Isam Official ya guys. Gimana nih kabar kalian? Sehat nggak nih? Alhamdulillah hari ini hujan. Ayo kita berdoa dulu karena 3 doa yang insya Allah terkabul adalah di waktu hujan salah satunya ya guys ya. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan, yang lagi kesulitan dimudahkan, yang lagi marahan sama bos semoga bosnya baik. Amin ya rabbal alamin. Aduh guys, gimana nih? Saya lagi di luar, jadi saya nggak bisa ngopi ya guys ya. Tapi saya udah minum 1 gelas kopi nih guys. By the way guys, semalam itu ada nih yang chat saya nangis-nangis guys. Kemarin itu saya libur guys, tiba-tiba ada yang nangis guys. Ah, mengatakan bahwa dia mendapatkan surat dari imigrasi. Suratnya kayak gini guys. Kira-kira ini surat apa sih? PMI ini bisa mengambil surat dari box suratnya majikan sendiri ya guys ya. Jadi surat imigrasi ini memang ditujukan untuk majikannya guys. Nah, cuma dia ini kepo kan tanya, "Kak, ini surat apa?" Sebenarnya saya sudah mengatakan kepada dia. Memang beberapa hari yang lalu dia juga cerita kalau dia ini punya hutang di bank dan punya rentenir guys. Akhirnya saya udah pastikan itu adalah surat dari rentenir ya, yaitu surat notis salah satunya. Akhirnya mungkin karena telat untuk membaca chat saya, jadi akhirnya surat itu dikasihkanlah ke majikan. Katanya sudah dibuka. Nah, diam-diam PMI ini mengambil lagi tuh suratnya dan difotokan. Ternyata benar juga. Tapi alhamdulillahnya ini adalah surat jahil aja dari rentenir, belum dinyatakan notis ya guys ya. Yuk kita bahas yuk kasus ini. Dan ini juga saya akan membahas bank kecil ya guys ya, di mana bank R, Raffi Ahmad. Bank R ini benar-benar bank yang uh, menurut saya ini bukan bank, ya rentenir sama aja. Karena bunga jasanya gede banget guys. Nah, sampai kapan sih kita ini mau dibodohi ya guys ya sama bank-bank kecil ini? Yang padahal sebenarnya kalau kalian mau pinjam sama majikan itu lebih baik. Karena apa? Karena cuma 2.000 dolar Hong Kong aja guys. Dan ini nih kita benar-benar di kita ini benar-benar di apa ya? Ditipu lah. Yuk, kita bahas yuk. Seru nih. Oh iya, yes, Pemi ini bernama Mbak Gita ya guys. Yang Mbak Gita ini umurnya 39 tahun. Udah ibu-ibu ya. Nah, dia ini sudah memiliki 3 anak dan single parent. Dia juga punya ibu di rumah guys. Nah, singkat cerita Mbak Gita ini adalah tulang punggung. Kebetulan ibunya ini sakit, di mana jantungnya ini mengalami pembengkakan ya guys ya. Dan harus dilakukan opname ya. Nah, Mbak Gita ini kan kesulitan uang. Intinya Mbak Gita ini terlilit lah dan mengambil bank untuk mencukupi kebutuhan yang banyak ya guys ya. Nah, apakah disalahkan? Ya tidak sih. Tidak salah kalau kita bisa membayar dan bisa mengkalkulasikan. Nah, tapi ternyata ujian sakitnya ibunya ini justru jalan pintas yang Mbak Gita ambil ini berdampak pada keuangannya yang tidak stabil. Di mana Mbak Gita ini ada di kesulitan membayar guys. Padahal kontrak kerjanya ini sampai bulan ketiga ini finish. Singkat cerita Mbak Gita ini tidak bisa membayar lah. Dia memiliki 2 bank besar di mana dia ini memiliki hutang di bank P dan bank H. Nah, akhirnya teman-teman pun menjauh di mana Mbak Gita ini disebutnya sebagai teman yang toksik ya Gaya, di mana dia ini sering merepotkan teman-temannya sehingga tidak banyak teman-temannya ini yang membantu. Alhasil Mbak Gita ini sempat ada di titik di mana saya harus mengambil pinjaman lagi di bank kecil. Di mana bank kecil ini bernama Bank R. Titik-titik, ya kalian tahu sendirilah. Di mana Bank R ini? Bank R ini ada di Causeway guys. Nah, banknya ini ya berbentuk kantor ya. Untuk mengambil pinjaman di Bank R ini dibutuhkan fotokopi data kita guys. Nah, tapi Bank R juga memberikan syarat kalau misalkan minta nomor telepon majikan dan 1 saksi. Saksi ini nggak perlu nomor telepon majikan, di mana saksi ini hanya dimintai fotokopi KTP dan paspor saksi tersebut. Akhirnya untuk mencari saksi pun bagi kita ini sulit karena nggak semua mau kan memberikan datanya meskipun fotokopian. Akhirnya ketemulah sama salah satu temannya, di mana temannya ini diminta tolonglah sama Mbak Gita dan diberikan iming-iming kalau misalkan mau jadi saksinya Mbak Gita ini akan diberikan uang sebesar 300 dolar. Gila aja, 600 ribu ya. Kalian tahu nggak yang bikin membengongkan? Ternyata pinjaman di Bank R ini cuma 2.000 aja guys. Kecil banget kan? Nah, akhirnya Mbak Gita ini proses lah nih pengajuan bank kecil ya, Bank R ini. Dia masuk di salah satu ruangan yang berbentuk kayak kantor kayak gitu guys. Nah, sudah diproses, akhirnya interview, telepon rumah majikan dicek, dan saksi.
Semuanya kontras guys. Oke, ACC lah Mbak Gita ini di Bank R ini 2000. Apakah pas pencairan 2000? Enggak guys. Ternyata pas pencairan yang bikin mengejutkan, di mana bank ini memberlakukan sistem tabungan di mana $500 tidak bisa diambil sebagai jaminan tabungan kita. Ini bisa diambil kalau kita sudah lunas membayar. Akhirnya dari 2000 dikurangin 500, berarti Mbak Gita ini hanya mendapatkan 1500 aja. Belum sampai di situ. Mbak Gita juga harus membayar administrasi $200, di mana potongan lagi 1500 dikurangi $200, berarti Mbak Gita ini mendapatkan 1.300 dari pinjaman 2.000 ya guys ya. Apakah selesai? Belum juga guys. Di Mbak Gita ini harus membeli salah satu produk yang dijual oleh Bank R ini. Pada waktu itu Mbak Gita memilih sebuah parfum ya, yang menurut Mbak Gita ini harga yang paling murah. Oke, dipotong lagi 100 guys. Dari 1.300 Mbak Gita hanya mendapatkan 1.200 aja. Dengan tenor 1 bulan pembayaran lunas. Sehingga bulan depan Mbak Gita harus mengembalikan ke Bank R ini sebesar 2.300 guys. Nanti kalau Mbak Gita udah bayar 2.300, nah yang 500 yang tabungan itu bisa diambil. Tapi gimana kalau kita nggak bisa membayar? Ya nggak akan mungkin bisa diambil yang 500-nya ya guys ya. Dari 1.200 Mbak Gita ini ya pusing juga. Dari mana 1.200 ini bisa mencukupi untuk cicilan bank kan? Dimana cicilan bank ini udah nunggak juga. Akhirnya 1.200, apakah itu haknya Mbak Gita? Belum. Kan tadi Mbak Gita itu membayar saksi 300. Otomatis dari 1.200 dikurangi 300. Sisanya cuma $900 aja. Dimana bulan depan Mbak Gita harus membayarkan ke Bank R 2.300. Berarti berapa? Mbak Gita harus mendapatkan tambahan uang untuk bulan depan 400-an guys. Untuk membayar Bank R ini. Bagaimana bisa kan? Ya nggak bisa mungkin ya guys ya. Ini nih yang harus kita buka logikanya guys. Sampai kapan kita dibodohi sama sistem bank yang seperti ini? Orang kita butuh duit tapi kita dipalak dulu. Ini benar-benar lebih jasanya daripada rentenir loh guys. Rentenir yang $1.000 itu masih $250 untuk pengembalian. Ini 1.000 dia harus mengembalikan bank. Dengan sadar kita memberikan nomor telepon majikan yang nanti bulan depan ini pasti akan jadi bumerang kita. Makanya bank-bank kecil ini meneror itu dengan kejam. Kalian tahu nggak? Pada akhirnya Mbak Gita ini nggak bisa bayar nih di bulan depan. Lihat chat debt collectornya. Dimana kita dianjing-anjingi, didajal-dajali, dimana mental kita kena oleh debt collector. Pada waktu itu Mbak Gita memang nggak bisa bayar, tapi dia bisa membayar setengahnya guys, 1.500. Karena Mbak Gita berpikir kalau di sana ada $500 kan, ya udah dipotong sana aja sih. Ya nggak bisa kayak gitu guys. Yang namanya sistem bank yang menurut mereka ini sudah ada aturan, di mana di situ juga ada kepala kantor bagian, ada bagian penagihan, ada bagian debt collector. Jadi kalian masuk ke dalam perangkap mereka, di mana mereka memiliki hak dan akses untuk menelepon majikan kalian yang kalau majikan yang nggak suka, ya siap-siap aja kalian di interminate ya guys ya. Pada waktu malam hari, di mana majikan Mbak Gita lagi kumpul, lagi tapinoan, ada telepon bank berbunyi. Langsung to the point mengatakan bahwa Mbak Gita punya hutang. Apa majikannya itu menginterminate Mbak Gita? Enggak guys. Karena apa? Karena bulan 3 Mbak Gita ini akan finish. Jadi majikan ini memberikan kesempatan sampai Mbak Gita finish ya guys ya. Masih beruntung. Jadi akhirnya Bank R itu cuma dibayar setengah dan masih belum lunas. Akhirnya, apa yang dilakukan Bank R? Mereka jahil, mengirim surat notis ke bagian imigrasi, di mana surat balasan dari imigrasi seperti ini. Kalian tahu nggak isinya apa? Di mana imigrasi mengkonfirmasi bahwa ke majikan kalian, benar nggak sih CC kalian ini mau notis? Kalau mau notis, tolong surat notisnya ditandatangani yang benar. Dikasih file lagi sama imigrasi. Ini kan benar-benar ngerjain imigrasi ya guys ya. Untungnya nih belum dinotis nih Mbak Gita. Kalau misalkan surat notis ini terkirim dengan benar dengan tanda tangan Mbak Gita, otomatis Mbak Gita harus mengurus ke imigrasi untuk pembatalan notis ya guys ya. Jadi kalau misalkan Mbak Gita ini dapat uang 1.200 dan diterima-terima 900 ya, dia juga udah bayar 1.500 ke Bank R tapi belum lunas. Bank R ini jahil mengirim surat notis yang atas nama Mbak Gita ke imigrasi, sehingga Mbak Gita mendapatkan balasan dari imigrasi seperti ini. Oke, kita bahas yuk tentang surat imigrasi. Banyaknya
orang-orang yang hutang di luar ya, ini imigrasi menjadi andalan untuk menagih uang mereka kembali. Kita dengan sadar guys, menambah masalah ya guys ya, dimana hutangnya cuma sedikit, tapi kita mengerjai imigrasi. Apa dampaknya? Apakah imigrasi ini curiga? Jelas banget guys, ini banyak banget imigrasi nih menerima surat notis-notis gak jelas dari rentenir atau dari bank-bank kayak gini. Makanya imigrasi itu sulit untuk mempercayai kita-kita nih yang mau pindah bos, yang lagi nunggu visa. Itu visa kita itu akan diselektif banget sama imigrasi. Dimana imigrasi itu udah hilang percaya sama kita-kita ini guys. Karena apa? Ya itu dikerjain surat. Kamu pikir imigrasi itu kerjanya cuma buat balesin kita yang berhutang-hutang aja? Oke lah guys, kita bahas nih. Masalah ini, tolonglah kita dibuka pemikirannya untuk sadar. Masa 2000 aja, kita harus nyemplungin diri ke bank kecil kayak gitu yang menghancurkan pekerjaan kita. Kenapa kalian tidak memberanikan diri untuk pinjam saja sama majikan? 2000 saya rasa majikan akan bijaksana kalau kita ngomong baik-baik. 2000 guys. Majikan itu pasti akan bijaksana memberikan kita pinjaman. Tapi malu kak, tapi majikan saya nggak mau kak kalau misalkan ngutangin, saya nggak punya jalan lagi. Kalau memang begitu, kalian harus sadar. Oke, mungkin ini Allah nih udah nyuruh saya untuk menyelesaikan, untuk menerima, dan untuk sadar. Jadi nggak usah dilanjutkan untuk pinjam ke bank kecil kalau cuma dapatnya segitu. Kita itu membuat masalah lebih besar guys. Lebih baik udah kita minta aja sama Allah, ya Allah memang kalau misalkan saya nggak bisa bayar bank dua ini, ya udah saya pasrah. Karena kalau kamu ngambil bank kecil pun nggak akan mungkin ketutup bayar bank besar gitu. Sama aja nantinya bank besar juga akan kirim surat ke rumah majikan. Jadi untuk apa kalian menambah masalah dengan mengambil bank kecil yang kalian itu jelas-jelas dimanfaatkan oleh mereka. Untuk itu guys, ayo kita menjadi PMI yang pintar. Jangan memperkaya mereka. Ini bank R, bank O, bank-bank kecil kayak gini yang mengatasnamakan dirinya bank. Sebenarnya mereka ini aduh, sindikat ya. Menurut saya sindikat ini, sindikat yang berdasi, sindikat yang berkemeja, yang seolah-olah kerja di kantoran, padahal menjerumuskan kita. Oke, dari kasusnya Mbak Gita ini, semoga kita belajar ya guys ya, dan lebih pintar untuk selektif lagi mengelola keuangan kita. Kalau sekiranya pinjaman tidak menutup pinjaman lagi, nggak usah diambil, oke? Dan kita berhenti untuk mengerjai imigrasi ya guys ya, dengan keadaan kita. Kalau kita merasa kurang atau kita lagi diuji seperti ini, minta ampun aja sama Allah dan berjanji untuk lepas dari riba. Pelan-pelan Allah pasti akan memberikan kalian jalan yang terbaik insya Allah. Entah itu majikan yang nanti dapat surat bank membantu membayarkan, kita nggak tahu, tapi setidaknya kita berbaik sangka aja sama Allah dan berhenti untuk gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Oke, saran untuk Mbak Gita, karena surat imigrasi ini sudah dikasih tahu ke bosnya, dan ini juga bukan surat notis, hanya pemberitahuan imigrasi untuk mengatakan benar nggak sih mau notis. Tinggal bilang aja, posisinya kan bosnya Mbak Gita udah tahu nih, kalau Mbak Gita punya hutang bank, dan masih mau mempertahankan sampai finish kontrak. Tinggal ngomong aja, saya nggak notis, mungkin itu kerjaan bank aja, maafkan saya ya bos. Intinya tetap kita harus meminta maaf, karena apa? Karena kita merepotkan majikan kita ya guys ya. Untuk itu, semoga ini menjadikan pelajaran kepada Mbak Gita untuk belajar memanage keuangan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk masalah imigrasi diabaikan saja karena itu hanya pemberitahuan aja ya guys ya. Oke? Mungkin itu aja sharing saya pagi ini. Semoga Mbak Gita disehatkan. Semoga teman-teman kita yang memiliki masalah seperti Mbak Gita dimudahkan jalannya untuk membayar ya guys ya. Tetap semangat, tetap kuat. Yakin kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Intinya satu, kita mengaku salah sama Allah dan kita sedikit demi sedikit menjauhi riba. Insya Allah rezeki kita akan lebih berkah ya guys ya. Mungkin itu aja sharing saya pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Bye bye.